Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk teman hari ini ya. Ya, jadi untuk selanjutnya kita pakai link yang saya berikan tadi ya. Jadi yang kelas memang hari Senin tetap pakai etol itu langsung bisa. Yang hari Kamis linknya kemungkinan ya sama itu terus ya. Tapi dicoba lagi nanti ya. Baik, saya lanjutkan untuk ini ya. Untuk permasalahan sinyal untuk permasalahan modulasi ya. Jadi modulasi itu tadinya amplitudo dari carrier itu tetap kok amplitudo. Jadi tadinya itu parameter ya, carrier tetap itu konstan ya. Setelah termodulasi, jadi sinyal carrier itu termodulasi ya. Termodulasi atau sinyal atau modulated sinyal ya, sinyal termodulasinya ini, carrier termodulasi. Setelah termodulasi maka akan terjadi perubahan amplitude sinyal carrier ini kalau untuk AM modulasinya. Nanti terjadi perubahan sinyal frekuensi kalau modulasinya adalah FM ya. Kemudian kalau fasenya berubah dia adalah PM. Ini ya. Ciri-cirinya itu. Sehingga perubahan sinyal carrier tersebut berubah berdasarkan amplitudo informasi yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Itu modulasi amplitudo ya. Jadi sekarang kita ke modulasi amplitudo di mana modulasi amplitudo itu adalah sinyal carriernya amplitudonya akan berubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi ya. Nah, ini ya gambar ini yang mana satunya ini adalah ini carrier ini seperti ini bentuknya. Kemudian informasi ini seperti ini. Jadi gambarnya informasinya sinus ya supaya gampang. Gambarnya supaya gampang ya. Harusnya informasi macam-macam gini. Tapi susah untuk gambar lagi ya. Gitu ya. Nah, dari sini kalau misalkan kita rangkai seperti ini sudah termasuk modulasi ya. Cuman ini adalah tidak bisa dianggap bukan sinyal termodulasi amplitudo. Ya, jadi bukan sinyal termodulasi amplitudo. Ini adalah proses penjumlahan sinyal. Jadi ini adalah proses penjumlahan sinyal di mana carriernya ini mengikuti perubahan informasi ini ya. Ya, jadi amplitudonya tetap terus ini sekian ya, makanya bukan masuk sinyal termodulasi amplitudo, ini hanya penjumlahan ya. Nah, kemudian sinyal yang termasuk termodulasi amplitudo ya, ini penjelasannya ya. Jadi dari hasil penjelasannya adalah kombinasi dua frekuensi yang bersifat yang berbeda ya, antara sinyal carrier dan informasi atau intelijen ya. Di dalam rangkaian linear akan menghasilkan penambahan secara aljabar ya. Jadi ini adalah penjumlahan dua buah sinyal ya secara linear. Ya. Ini. Nah, yang kita pakai untuk modulasi amplitudo bukan seperti itu ya. Karena nanti ini penjelasan yang saya sampaikan tadi ya. Ya, kita ikuti ini aja dibaca ini. Nah, jadi dia akan
sinyal kariernya itu akan mengikuti perubahan amplitude informasi ini. Ya, cuman enggak kita pakai untuk modulasi amplitude karena ini adalah sistem penjumlahan. Ya. Sekarang pengertian dasar dari modulasi amplitude ya. Metode dasar untuk menghasilkan sinyal AM ya, adalah menggunakan kombinasi ya. Jadi yang tadi itu kombinasi tapi menggunakan komponen linear. Tapi yang untuk modulasi amplitude itu kombinasi karier dan informasi melalui komponen non linear. Bedanya itu ya. Jadi kalau penjumlahan biasa itu bukan modulasi amplitude karena lewat merupakan kombinasi karier dan intelijen atau informasi menggunakan komponen linear. Supaya terjadi modulasi amplitude maka via komponen non linear ya. Nah, dari sini akan menghasilkan ya secara matematik ya. Jadi secara matematik kombinasi dua gelombang sinus tersebut ya itu melalui komponen nonlinear ya. Jadi kombinasi dua sinyal karier dan informasi tersebut ya melalui komponen nonlinear ini dia akan menghasilkan komponen-komponen dengan frekuensinya ya. Jadi ada sebuah sinyal DC ya. Jadi gambarnya ini. Kalau spektrumnya kita F ya. Kemudian ini adalah level atau amplitude. Oke, misalkan ya. Akan menghasilkan sebuah level DC. Level DC di sini kan frekuensi kariernya ini ya atau frekuensinya ya punya frekuensi berarti di sini. Jadi gambarnya nanti di sini sinyal DC-nya. Ya, tidak ada enak kelihatan ya. Sinyal di sini. Nah, kemudian di sini ya. Dan komponen-komponen pada masing-masing frekuensi ya. Jadi frekuensi kariernya ini besar ya. Besar ya. Frekuensi karier keluar FC ya. Kemudian informasinya keluar di sini kan informasi misalkan ya. Ini ya, ini adalah FI, frekuensi informasi ya. Kemudian ini keluar ya sudah. Kemudian menghasilkan komponen penjumlahan dari dua komponen yang frekuensinya berbeda dan juga satunya adalah pengurangan ya, selisih ya. Jadi ini tambah ini ketemu di sini. Ini adalah FC plus FI dan FC min FI ketemunya di sini sehingga bentuknya ini. Tiga ini. Ini adalah sinyal termodulasi AM ya dalam bentuk spektrum frekuensi ya. Jadi di sini yang dibawa ini. Jadi menghasilkan ini. Di samping itu menghasilkan harmonisa frekuensi ya. Jadi setiap ini menghasilkan harmonisa frekuensi di dua kalinya ya. Jadi di frekuensi FC berdua ini ada, yang ini juga ada sehingga terjadi banyak sinyal. Harusnya yang dibutuhkan kan ini hanya 3. Di sini FC min FI. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian ya, jadi ini gambaran sinyal termodulasi amplitude. Ini berarti
Oke. Nah, gambar yang saya gambar tadi jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau penjumlahan dalam komponen nonlinear nanti akan keluar informasi, keluar karya. Ini. Nah, sehingga kalau ini kita jumlahkan dalam rangkaian modulator, ya, itu nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Hasilnya tadi itu, kemudian di sini nanti ada apa, harmonisa ya. 2 FC, kemudian 3 FC, 4 FC gitu, ada terus ya. Ini juga sama. Kalau yang ini adalah sinyal informasi ya. Jadi harmonisanya di sini dan di sini. Gitu. Ya. Jadi gambarnya ini. Ada pertanyaan mengenai gambar ini? Silakan. Belum ada? Baik, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sinyal-sinyal tersebut ya. Jadi apa, keluarnya sinyal seperti ini dari ini tadi. Hasil penjumlahan 2 buah sinyal. Ini ada 4 ini. Ya. Kemudian jadi ini ya, untuk AM-nya itu adalah lower set frekuensi yang sebelah sini, carrier frekuensi yang sebelah sini, dan upper set frekuensi yang sebelah kanan. Itu yang kita inginkan ya. Kemudian modulasi amplitudo ya. Jadi seperti ini ya. Ada suatu sinyal carrier, nah, konstan semua ya kariernya ya. Dimasuki informasi yang bermacam-macam. Ada yang bentuknya ini, ada yang bentuk kayak gini, ada yang DC sendiri ya. Ya, diatur sendiri. Ya. Kemudian ini akan termodulasi amplitudo. Ya, misalkan bentuknya sinyal informasinya seperti ini, maka hasilnya ini. Ya, jadi sama ini. Di sini. Betul. Kemudian kalau yang ini, ya hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau amplitudonya terlalu tinggi, bisa mengakibatkan sinyal termodulasi AM akan terganggu. Ya, kalau bentuk informasinya seperti ini, maka keluarnya kecil ini. Gitu ya. Dari sini bisa dilihat, ini ya bisa dibaca ini. Ya, ini juga. Nah, gambar C ini ya. Dari 3 buah spektrum frekuensi tadi, itu dalam keadaan ini ya, dalam keadaan meneliti itu ya, ini bentuk gelombang AM ya, itu mempunyai amplitudo maksimum dan minimum ya. Jadi nanti AM itu bentuknya seperti ini, dia punya amplitudo maksimum dari sini ke sini, ini, dan minimum yang ini, ya. Dia mempunyai amplitudo maksimum dan minimum, ya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah bahwa envelope top dan bottom, ya. Envelope top ini, ya, top itu begini, dan bottom ini.
Gitu. Ini dari gelombang AM ya. Jadi seperti tadi itu, seperti ini. Kemudian yang kedua ada maksimum minimum yang hampir sama tadi ya. Nah, dari sini nanti merupakan replika frekuensi dan amplitudo dari sinyal intelijen. Ya, jadi ini yang harmonisa tadi. Persamaannya seperti ini. Ya. Jadi E hasilnya termodulasi AM itu rumusnya adalah amplitudo sinyal karier ditambah amplitudo sinyal informasi kali sin omega IT, ini adalah sudut ya. Kemudian kali sin omega CT ya. Ini yang kariernya. Ya, jadi persamaan umumnya ini. Kemudian di mana isi amplitudo karier, EI amplitudo informasi, back to back ya. Kemudian omega IT frekuensi radian dari sinyal intelijen dan omega CT frekuensi radian dari sinyal karier. Di mana omega itu sama dengan 2 kali P kali F. Nah, persamaan gelombang AM nah, itu terdiri dari frekuensi karier plus perkalian dari gelombang sinus. Nah, yang tadi plus ditambah perkalian gelombang sinus. Nah, dari sini ada persamaan-persamaan trigonometri ya. Jadi dari informasinya itu adalah karena sin kali sin itu setengah cos X min Y dikurangi setengah cos X plus Y. Di mana X merupakan frekuensi karier dan Y sinyal intelijen. Hasil perkalian ini berbentuk gelombang sinus untuk sinyal karier dan intelijen akan menghasilkan penjumlahan dan pengurangan dari dua frekuensi. Ya. Ini pengurangan. Dan kalau dikasih parameter ya, jadi di sini misalkan suatu sinyal karier ya, nilainya 1 MHz, ya termasuk data yang saya ambil lagi ya. Jadi bila karier 1 MHz ya, jadi seperti gini terus normal terus, cuma frekuensinya saja yang berubah ya. Di mana 1 kilo dimodulasi dengan sinyal intelijen 5 kilo. Sehingga sinyal yang dimodulasi itu adalah sinyal karier. Kemudian sinyal yang memodulasi atau sinyal yang pemodulasinya ya, itu adalah sinyal angka 5, ya 5 kHz. Ya. Sehingga kalau dimodulasi amplitudo jadinya seperti ini. Nah, level-levelnya mengikuti. Ya. Nah, kemudian dari sini akan terlihat bahwa yang bagian atas ini tadi kan FC
plus Fi misalkan ya. Sehingga 1 mega adalah Fc ditambah 5 kHz adalah ya, sinyal yang tadi, yang intelijen. Sehingga ketemunya adalah 1.005.000 Hz untuk 1 mega tambah 5 kHz, di mana 1 mega adalah carrier, 5 kHz adalah informasi ya. Kemudian sinyal carrier ini ya. Hasilnya dari hasil penjumlahan ini diperoleh bahwa sinyal kariernya tetap 1 MHz, sinyal informasinya tetap 5 kHz, hasilnya adalah 995.000. Itu ya cara ngitungnya ya. Nah, sekarang ada secara sinyal ya. Yang pertama adalah bentuk gelombang AM ya, seperti ditunjukkan pada gambar yang berikutnya ya. Gelombang AM mempunyai envelope yang merupakan replika dari sinyal intelijen, bukan terdiri dari komponen frekuensi intelijen. Ini. Ya, contohnya misalkan ini adalah barrier. Ya, yang ini adalah sinyal pemodulasi atau informasi. Kemudian yang ini juga sama pemodulasi informasi. Kemudian dari sini juga ada informasi yang dipilih. Hmm. Sekarang ini ada proses tersebut seperti ditunjukkan pada gambar ini ya, yang tadi itu. Gelombang AM-nya, dia mempunyai envelope yang merupakan replika dari sinyal intelijen. Ya, di sini bisa ya, mempunyai envelope yang merupakan replika ya. Ini envelope-nya akan naik turun tergantung amplitudo dari informasi. Ya. Jadi gambar-gambar sinyal termodulasi AM ini itu tidak bisa kita lihat ya di oscilloscope ini ya. Jadi Anda bisanya lihat nyaman di itu ya, air di di mana kalau oscilloscope nggak bisa ya, karena dia berjalan terus. Tapi kalau misalkan frekuensinya dinaikkan nanti bisa kelihatan kayak berhenti ya. Kalau informasinya itu kecil sekali maka hasilnya seperti ini. Nah, dari sini hasil tersebut berupa 2 buah sinyal yang mempunyai amplitudo lebih rendah dari amplitudo carrier ya. Jadi informasi itu mempunyai amplitudo yang jauh lebih besar daripada sinyal carrier ya. Ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini envelope ini tidak ada sebetulnya ya. Ini hanya untuk memudahkan menggambar. Pertanyaan silakan. Tidak ada ya. Kalau saya cari ini ya
Oh, ada. Ya wis. Atau misalkan informasinya dalam bentuk bandwidth ya. Dari frekuensi sekian sampai sekian. Frekuensi sekian sampai sekian itu bandwidth-nya. Jadi kalau informasinya dalam bentuk bandwidth, maka gambarnya seperti ini ya. Sinyal seperti ini, linear tadi dimasukkan carrier yang ada sendoknya itu ya. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini sama seperti tadi. Di sebelah kanan itu adalah penjumlahan dengan sinyal carrier. Di sebelah sini adalah pengurangan dengan sinyal carrier. Hasil seperti ini. Ya. Sebenarnya yang kita pakai di terapan atau di praktek itu bukan satu frekuensi ya. Jadi banyak frekuensi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Caranya misalkan ini ada contoh soal ya. Pada gambar di bawah ini ya. Ini carrier 1 MHz ya. Itu dimodulasi dengan band frekuensi yang punya ring ya. Jadi informasinya itu mempunyai ring ini 1,1 Hz ya, sampai 1.003.000 ya, Hz. Sehingga lower set bandnya itu adalah ini ya, 997 ya. Dari mana 997? Nah, itu dari ini ya. Karirnya 1 mega dikurangi dengan informasi ini. Kemudian 1 mega dikurangi dengan ini. Ya. Jadi keluarnya akan seperti ini. Ini adalah contoh soal lagi. Carrier 1,4 MHz dimodulasi menggunakan sinyal musik. Ya. Dimodulasi atau diubah parameternya oleh carrier. Ini ya. Kemudian sinyal informasinya berupa sinyal musik dengan frekuensi 20 Hz sampai 10 kHz. Dan Anda disuruh menentukan ring frekuensi upper dan lower ya. Jadi dicari dulu penjumlahan ya, hasilnya seperti ini sama penjumlahan ini. Karena ini di sini ada 2 buah sinyal yaitu 10 kilo dan 20 Hz ya. Ini. Jadi tinggal menyodorkan itu ya. Ya akan keluar ya. Sehingga upper set band dan lower set bandnya mempunyai, kalau upper set bandnya ini ya 1.400.000 Hz ditambahkan dengan 10.000 Hz, keluarnya seperti ini. Sama yang 1.400.000 Hz ditambah dengan 20 ini, 20 dulu ya. Dan sama 10 ini ya. Hasilnya ini. Ya, saya tanya Anda sampai sini. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini yang satunya, frekuensi satunya. Itu. Yang untuk minus ya.
Jadi ini yang tadi yang plus ya, karena yang minus. Kalau yang plus berarti lebih tinggi atau USB. Kalau yang minus pastilah yang lebih rendah atau NSP. Itu. Oke, persentase modulasi sekarang ya. Seperti sebelumnya bahwa perubahan amplitudo sinyal informasi itu akan menghasilkan sinyal AM dengan amplitudo besar dan kecil ya tadi, penjumlahan dan pengurangannya ya. Persentase modulasi amplitudo ini adalah digunakan untuk mengukur berapa besar amplitudo sinyal carrier yang diatur oleh sinyal informasi. Atau persentase modulasi ini juga dinamakan sebagai indeks modulasi. Atau disebut juga faktor modulasi ya, yang disimbolkan pakai M. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah informasi ya, karyanya akan berubah-ubah ya. Yang ini tambah sini atas ya, terus turun, tambah sini adalah bawah yang begini. Ini adalah nolnya ya. Untuk cara kelihatannya nolnya di sini. Lanjutkan. Ya, jadi gambar ini berikut ya, gambar berikut itu menunjukkan metode untuk menentukan persentase modulasi ya. Bila gelombang sini sebagai gelombang pemodulasi. Kalau sinyal intelijennya sama dengan 0 ya, maka carrier maka hanya carrier yang dikirim dan mempunyai amplitudo AC ya. Jadi ini kalau tidak perang itu seperti ini. Sinyal informasi. Nah, ini. Terus yes, ya. Terus konstan. Ditambah dengan ini. Maka akan terjadi perubahan amplitudo dari sinyal carrier. Oke, berikutnya lagi. Ini perhitungan persentase modulasinya ya. Ini pakai ini prosentase modulasi atau prosentase mil ya, atau M ya. Di sini adalah amplitudo informasi EI dibagi amplitudo sinyal carrier. Amplitudo informasi itu ini ya, kemudian amplitudo carrier ini. Dikalikan 100% ya. Kemudian atau secara sederhana dapat diekspresikan bahwa M sama dengan EI per EC. Itu aja. Di sini masih cerita yang tadi, atau perhitungannya pakai ini ya. B min A, B plus A. B itu yang mana, A yang mana dilihat di sini. Ya. Kelihatan saya. Ya. Pokoknya nanti dilihat di sini ya. Itu. Nah, caranya ngitung ini ya. B dikurangi A, B plus A kali 100%. Ya.
Tapi kalau informasinya itu kecil sekali atau bisa dianggap nol, maka prosentasenya hitungnya seperti ini. Oke, itu lah ini kalau misalnya amplitude informasinya terlalu besar selisihnya antara yang atas dan yang bawah, maka ini tidak bisa dikirimkan. Ini akan jadi distorsi, ya. Maksimum adalah 1, gitu. Ya, kalau tanpa informasi berarti tidak ada informasi yang dikirim, itu hanya sebagai apa, contoh saja, itu ya. Oke, situ. Nah, sehingga untuk menentukan proses modulasi seperti ini ya. Kalau misalkan maksimumnya adalah 100 watt ya, dan minimumnya 60, berapa M-nya? Kalau 125, 35 berapa M-nya dan seterusnya. Ketemunya ini siapanya ya. B-nya berarti yang ini. B itu yang sebentar. Yang ini B itu. Jadi ini adalah B. Ya. Yang ini adalah ya. Ini sebentar. Ya, yang A ya. A itu yang ini tulisnya. Jadi ini kelihatan di sini. B itu yang ini. Dari pojok ke pojok B. Kalau A itu yang ini. Ya. Oke, batasan. Ya, dari data tabel ini maka kalau ditanya persen modulasinya ya, persen modulasinya seperti ini, yang A dikurangi, yang B juga dikurangi, ya, yang C juga dikurangi, tapi ini menghasilkan angka 0 ya, karena tidak hadir atau tidak berfungsi ya, atau tidak ada. Kalau dimatikan seperti ini berarti A ya. A hilang itu berarti gimana tadi? Oh, ini. Ini ya, semuanya ini 56 ya. 100% berarti tidak ada informasi. Itu. Nah, keterangannya nanti dibaca di sini sebelah kanan. Ya. Sehingga dengan memasukkan bersamaan E dengan EC plus EI, ya, di mana EI itu adalah ini, EC plus EI, EI-nya itu ini, ya, ini yang dicari, ya, sehingga EC plus ini nanti keluarnya yang bawah ini, ya. Sehingga persamaannya menjadi ini, persamaan terakhir untuk E, dan informasi tentang E sin omega CT, ya. Jadi EC dikalikan 1 plus M sin omega IT dengan omega CT. Ya, kemudian di sini ada perhitungan ini sin kali sin atau cos kali cos itu, ya, penjabarannya seperti ini. Nah, ini kalau dimasukkan pelan-pelan, ya, ini sudah, nanti keluarnya adalah ini, ya, ada 3 bersamaan.
untuk sinyal termodulasi amplitudo. Baik, itu yang bisa saya berikan hari ini ya. Tolong catat sampai ini ya. Nah, sampai ini ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Belum ada, Pak. Ada ya. Jadi tolong dipelajari, kalau misalkan tidak jelas bisa ditanyakan. Dan jam fixnya tetap Senin saja, jam 20.30 ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Saya matikan ya. Ini saya N.